apakah pekan suci itu sama halnya dengan Trihari Suci. Oke, pasti akan datang. Sampai akhirnya di perjanjian baru Yesus itu lahir dan tiba juga pada momen puncaknya Yesus wafat di kayu salib. Justru malah semakin berharga ketika kita bisa menolong pada saat posisi kita juga sudah berkekurangan. Ya. Halo rekan muda semuanya dimanapun kalian berada. Kembali lagi nih bareng sama channel YouTube Paroki Tritunggal Maha Kudus Tuke di acara podcast yaitu Poros, Podcast Rohani Santai. Nah, kalau misalnya teman-teman rekan muda kemarin di episode pertama sudah mengulik ya, membahas tentang pengakuan dosa barengan sama Kak Jess dan juga Romo Paskalis. Nah, untuk episode kedua kali ini gak kalah serunya nih rekan muda. Apalagi kalau misalnya kita lihat, nah minggu-minggu terdekat ini kita sedang mempersiapkan Pekan Suci. Nah kalau misalnya di Instagram sudah banyak hashtagnya yaitu Holy Week, ya jangan sampai kalian salah nih memaknai Holy Week itu seperti apa sih. Untuk episode kali ini teman-teman telah hadir bersama kita ya, salah satu narasumber yang pastinya kalian sudah kenal banget nih. Apalagi salah satu narasumber ini sudah sangat melekat dengan kaum muda semuanya. Langsung aja deh. Kita sambut bersama, telah hadir bersama dengan kita yaitu Frater Tony Nope. Halo Frater, selamat sore. Selamat sore Anggi. Gimana nih Frater? Sehat keadaannya? Sehat, puji Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan luar ya. Biasa. Terima kasih sebelumnya Frater sudah berkenan hadir bersama dengan kita. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja. Kita ngebahas hal-hal ringan, hal-hal terkait Pekan Suci nih. Oke, tapi sebelumnya teman-teman kami izin untuk buka masker ya, supaya kita bisa saling kenal gimana sih wajah-wajahnya ya. Ya biar tahu nih gimana nih wajahnya Frater. Oke, sudah terlihat dengan baik? Ya Frater, sebelumnya nih sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, kita kan dalam jangka waktu terdekat sedang mempersiapkan yang namanya Pekan Suci dan itu pun sudah dimulai hari ini. Yaitu sudah dimulai dengan perayaan Minggu Palma. Ya. Nah, Frater, kalau misalnya ini kan kita lagi sibuk-sibuknya ya untuk mempersiapkan Pekan Suci, apalagi sudah dimulai nih dengan Minggu Palma. Ya, kalau misalnya tadi kita sudah mengawali dengan misa, sebelumnya nih sebelum lebih jauh lagi nih, Frater ya, boleh nggak sih kita dikasih informasi apakah Pekan Suci itu sama halnya dengan Trihari Suci? Oke, Pekan Suci dan Trihari Suci itu jelas merupakan dua hal yang berbeda. Karena Pekan Suci itu kita mulai dari Minggu Palma, yang dimana sebenarnya tujuannya itu untuk menjadi tanda untuk kita umat bahwa dalam beberapa hari lagi kita akan masuk dalam yang namanya Trihari Suci tadi. Nah, Pekan Paskah itu, Pekan Suci itu dari Minggu Palma itu menjadi sebuah tanda bahwa kita sudah harus semakin mempersiapkan diri kita untuk menyambut 3 peristiwa besar ini. Mulai dari Kamis Putih yang di mana ada pembasuhan kaki, kemudian Jumat Agung di mana Yesus wafat dan sampai nanti pada Sabtu Suci. Di mana kebangkitan itu terjadi. Berarti kalau untuk Pekan Suci itu tanda untuk memulai, sedangkan untuk Trihari Sucinya itu adalah intinya. Inti dari perjalanan proses 1 minggu ini. Oke, gitu nih kaum muda. Kalau misalnya kalian banyak banget yang pakai hashtag sekarang yang namanya Holy Week atau Pekan Suci. Jadi memang harus benar-benar dimaknai ya. Nah, tadi kita ngomongin tentang Trihari Suci nih, Frater. Dan kebetulan untuk episode kedua di podcast kita hari ini, kita mau ngambil tema bagaimana memaknai Trihari Suci. Nah, kalau menurut Frater sendiri ya, tentang Trihari Suci itu maknanya seperti apa sih, Frater? Oke, dari saya pribadi, Trihari Suci itu merupakan satu momen permenungan akan peristiwa yang besar yang pernah terjadi di masa lalu ya. Dan kita merenungkannya pada saat-saat ini. Kenapa saya bilang itu sebagai satu momen yang besar? Karena untuk sampai pada momen penebusan sendiri yang Yesus wafat di kayu salib itu, manusia tuh udah nunggu begitu lama.
Ya kan dari zaman perjanjian lama. Hidup cuman dikasih janji doang sama Tuhan nih. Jadi digantung sama janji, ya pasti dia akan datang, pasti akan datang. Sampai akhirnya di perjanjian baru, Yesus itu lahir dan tiba juga pada momen puncaknya Yesus wafat di kayu salib. Sehingga itu merupakan satu momen yang besar karena kita menanti begitu panjang. Kita menanti begitu panjang peristiwa penebusan tersebut. Sehingga nanti setelah penebusan ada kebangkitan Yesus. Itu lebih besar lagi dari penantian itu sendiri. Jadi momen ini adalah momen yang besar untuk direnungkan. Untuk saya pribadi. Penggenapan firman Tuhan, Penggenapan janji firman Tuhan. Luar biasa itu. Berarti kalau misalnya kita lihat bagaimana memaknai dari Trihari Suci ini sendiri, berarti memang harus kita bawa dalam perenungan yang nggak bisa dalam waktu singkat ya, Frater. Sedangkan orang-orang zaman dulu itu memang sudah dari perjanjian lama menanti-nantikan penggenapannya ini. Nah, Frater, kalau misalnya nih dalam persiapannya sendiri, itu kan kita sudah mulai dari 40 hari yang lalu, ditandai dengan Rabu Abu. Nah, dalam perjalanannya juga, dalam 40 hari tersebut kita ada yang mengambil pantang, ada juga yang mengambil puasa, ada banyak caranya juga sebagai satu tanda bagaimana kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai tanda pertobatan kita. Apakah cukup dengan berpuasa dan berpantang saja nih, Frater, kalau misalnya kita benar-benar mau mempersiapkan diri dengan sungguh supaya kita tuh benar-benar siap nih untuk bisa menyambut satu makna yang besar banget dari Paskah ini. Kira-kira dari Frater sendiri gimana sih persiapan yang sebaiknya kita lakukan? Apakah cukup dengan berpuasa dan berpantang atau mungkin ada hal lainnya nih yang seharusnya kita sadari, kita mulai? Untuk persiapan ya, kalau misalnya secara umum pasti orang akan bilang bahwa persiapan yang penting adalah persiapan batin dan hati, pikiran. Dan yang mau saya sampaikan adalah kita orang Katolik itu beruntung karena gereja memberikan sarana untuk kita mempersiapkan diri. Sarananya itu apa? Sarananya itu adalah masa prapaskah yang dimulai dari Rabu Abu tadi. Kan kita mempersiapkan diri dengan puasa dan berpantang tadi seperti yang sudah disampaikan. Cuman apa yang lebih penting dari itu? Semua sarana itu mengarahkan kita kepada satu persiapan inti, yakni kesadaran bahwa kita ini orang berdosa. Karena apa? Karena yang akan kita songsong dan yang akan kita rayakan adalah Yesus yang sudah wafat di kayu salib. Dan itu memenangkan kita akan dosa kan. Kalau misalnya Paskah itu berlalu begitu saja tanpa kita ada persiapan di masa prapaskah. Dan seolah-olah seperti, oh ya udah itu cuma perayaan, kita lewat aja. Nggak ada persiapan. Kalau nggak ada persiapan seolah-olah itu mengisyaratkan bahwa saya nggak ada dosa. Kita mau merayakan aja karena oh ya udah ada hal yang harus dirayakan. Terus maknanya jadi hilang dong, makna penebusan itu kan hilang. Kan Tuhan Yesus menebus kita karena kita orang berdosa. Kalau misalnya nggak ada persiapan, tidak ada kesadaran bahwa kita itu orang berdosa, ya untuk apa Tuhan Yesus digantung di kayu salib? Jadi pemaknaannya itu memang harus benar-benar direnungin ya. Iya, ya rekan muda semuanya. Jadi jangan berlalu begitu aja nih momen Paskahnya. Jadi memang persiapannya dari 40 hari yang lalu ya memang harus dimaknai dengan betul supaya apa yang memang Tuhan sudah siapkan untuk kita tidak menjadi sia-sia dan bisa berbuah juga buat rekan muda semuanya. Wah, ini nih rekan muda kalau misalnya kita ngomongin tentang Trihari Suci ini kan dari tahun ke tahun juga mempunyai makna sendiri ya buat rekan muda semuanya. Nah, sebelum ada di prosesi kita masuk ke Trihari Suci ini, kita ada APP nih, Frater. Nah, kalau untuk tahun ini, tahun 2022, kira-kira tema APP yang sedang diusung? Tema APP tahun 2022 itu tinggal bersama Kristus, berbelas kasih dan berpengharapan. Kristus berbelas kasih dan pengharapan. Makanya dalam banget ya. Ada yang namanya kasih itu benar-benar kata paling teratas. Susah buat dijalanin tapi ya belajarnya nggak pernah berhenti. Nah kira-kira dari tema ini apa sih yang ingin gereja sampaikan, ingin dilatih nih sama masyarakat supaya seperti apa nih nanti? Hubungan tema APP kali ini dengan masa prapaskah dengan situasi kita itu menurut saya kan kita lihat kembali situasi kita saat ini.
Kita lagi hidup di masa pandemi kan. Kemudian mungkin semua orang itu susah. Ya kan? Walaupun kenyataannya kita pelan-pelan sudah mulai bangkit kan. Kalau di Bali sudah mulai dibuka penerbangan-penerbangan, banyak orang sudah perlahan-lahan mulai datang. Namun kita masih beradaptasi dengan situasi itu kan. Berbelas kasih dalam tema tersebut artinya bahwa dalam situasi yang sulit ini kita harus tetap memperhatikan satu sama lain. Iya, berbelas kasih. Jangan sampai karena kita semua berada di situasi yang sulit, kita malah masing-masing jadi, saya ini orang, kita juga udah susah, ngapain kita bantu diri kita dulu sendiri kan, biasanya kayak gitu kan, takutnya. Betul, Frater. Nah, berbelas kasih ini supaya kita juga dalam situasi sulit yang kita hadapi sekarang ini, kita tetap mampu dan rela menolong sesama. Terus yang kedua itu adalah berpengharapan. Jelas bahwa itu artinya bahwa dalam situasi yang sulit seperti ini, harapan itu tetap harus ada. Karena kalau misalnya dalam situasi yang sulit ini harapan itu mati, maka bablaslah kita. Kayak gitu. Mungkin itu kaitan tema APP tahun 2022 dengan konteks kehidupan kita saat ini. Betul. Kalau dari apa yang Frater katakan, kita ada di posisi yang memang benar-benar posisi yang memang gak mudah buat kita jalanin. Justru malah semakin berharga ketika kita bisa menolong pada saat posisi kita juga sudah berkekurangan. Sangat sulit, tapi kayaknya berkahnya lebih bahagia sekali ya dirasain. Itu dia teman-teman untuk temanya kita di APP tahun ini. Semoga tema ini juga bisa meresapi buat rekan muda semuanya. Supaya masih ada waktu sebelum Trihari Suci, jadi masih ada hari-hari yang mungkin lagi beberapa hari ini bisa memaknai lagi, merenungkan lagi. Aku kemarin APP, apa sudah bisa melakukannya apa belum ya. Oke deh. Frater, kalau misalnya kita masuk ke dalam Trihari Suci ini, kemarin sempat nih di minggu keempat terakhir, itu ornamen-ornamen suci seperti salib, patung Bunda Maria dan yang lainnya itu sudah terselubung kain. Ya kalau kemarin sebelum Minggu Palma terselubung kain berwarna ungu. Kira-kira makna dari penyelubungan ornamen-ornamen suci itu apa sih, Frater? Oke, itu artinya adalah gereja atau kita sendiri turut membungkus diri dan kita juga ikut berkabung. Kenapa kita berkabung? Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan didera. Tuhan Yesus akan menderita. Jadi kita berkabung bersama Kristus yang dia juga sedang mempersiapkan dirinya bahwa sebentar lagi saya akan didera, saya akan menderita. Nah, kenapa itu penting? Kita kan melihat, itu kan tanda lahiriah. Patung yang diselubungi itu kita lihat dengan mata kan. Nah itu menjadi sebuah tanda bahwa kita dengan indera kita, dengan mata kita ketika kita melihat salib yang diselubungi kain itu, kita merasa terpanggil untuk semakin mendalami puasa dan pantang kita. Kemudian kita semakin getol bertobat, kita semakin menjauhkan diri dari kesenangan-kesenangan duniawi dan lebih menghayati kisah sengsara Yesus. Kan selama masa Prapaskah kita ada jalan salib, merenungkan kisah sengsara Yesus. Jadi untuk yang lebih sederhananya adalah, kenapa itu diselubungi adalah sebagai tanda supaya kita lihat bahwa sedikit lagi kita akan menderita bersama Kristus. Sedikit lagi kita akan menderita bersama Kristus. Itu dia, dari Minggu Palma ini juga kita diajarkan untuk setia sampai akhir dalam bacaan firman Tuhan pagi ini. Itu dia ya rekan muda, ternyata setia itu dengan satu komitmen gak mudah. Jadi mohon dipersiapkan diri sebaik mungkin ya, berlatih bagaimana kita harus taat sampai akhir. Oke, sudah mulai merasuki ya hati, batin, jiwa, pikiran sudah komplit jadi satu, sudah mulai ya ternyata kita gak hanya sekedar untuk gimana bisa ikut ambil bagian dalam perayaan ini, tetapi juga ada benar-benar hati yang harus kita siapkan nih rekan muda, supaya nanti kalau misalnya kalian nyanyi, kalian maknai nyanyian itu dengan sukacita juga, jangan hanya sekedar baca not atau kita nyanyi gitu kan, sekedar lewat aja nih perayaannya. Nah, Frater, kalau boleh sharing nih dari Trihari Suci ini kan dimulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, kemudian ada Sabtu Suci sama nanti Minggu Paskahnya. Apa saja yang mungkin bisa kita maknai satu persatu dari Trihari Suci ini? Yang pertama kita ke Kamis Putih. Kamis Putih itu yang khas dari Kamis Putih adalah tindakan kasih dan pelayanan. Ya, karena apa? Karena dalam Kamis Putih, dalam peristiwa Kamis Putih itu kita mengingat kembali
momen Yesus membasuh kaki murid-muridnya kan. Itu Yesus menunjukkan kasihnya kepada murid-muridnya, dan kasih itu terwujud melalui tindakan pelayanan membasuh kaki-kaki murid-muridnya. Untuk Jumat Agung itu tentu kita menghayati penderitaan, sengsara kita. Kita melihat lebih dalam lagi Yesus yang rela menderita, dan di atas semuanya itu, dari Jumat Agung itu kita lihat bahwa Yesus benar-benar mencintai kita. Dia begitu mencintai kita sampai dia rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk kita. Dan kalau dari sisi manusianya, kalau tadi itu dari sisi Yesusnya yang dia menderita kemudian dia wafat di kayu salib, kalau dari sisi manusianya itu lebih ke ya kita harus bertobat lebih dalam karena kita nih Yesus disalibkan kayak gitu. Sedangkan untuk Sabtu Suci dan Minggu Paskah mungkin ya, itu lebih kepada akhirnya kita menang dari semua proses penderitaan ini. Pada satu titik kita tiba pada suatu kemenangan. Yesus sudah bangkit, kita sudah menang atas dosa. Itu sih dari saya. Jadi 3 makna di Trihari Suci ini mulai dari pelayanan dan kasih, kemudian bagaimana juga memaknai penderitaan dan sengsara baik dari kita sendiri mungkin dalam pergumulan kita dalam kehidupan, bagaimana juga nanti Tuhan Yesus bangkit itu merupakan satu bentuk cinta terbesar yang bisa kita maknai sama-sama. Wah, teman-teman gimana nih? Sudah siapkah teman-teman? Nah, kalau misalnya dari Frater sendiri, bagaimana pendapat Frater tentang kaitan Trihari Suci dengan kasih, iman, dan harapan? Kasih, iman, dan harapan. Tentu 3 hal ini pastinya punya kaitan dengan Trihari Suci ini. Karena kalau misalnya kita mau bicara soal kasih, jelas seperti tadi saya bilang bahwa kasih itu terlihat ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kasih itu terlihat ketika Yesus wafat di kayu salib. Dan untuk iman dan pengharapan sendiri itu semua terlihat dari bagaimana ada satu peristiwa yang menarik bahwa ketika Yesus akan ditangkap, Yesus berdoa di Taman Getsemani kan. Dia merasa takut. Yesus yang adalah Tuhan pun dia merasa takut. Dia menangis, dia bilang, Tuhan kalau boleh ambil cawan ini daripadaku. Tetapi biarkanlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Di posisi seperti itu ketika Yesus merasa takut, dia tetap membiarkan Tuhan yang bekerja, dia tetap beriman. Nah itu iman yang sangat luar biasa. Dan itu juga bisa kita lihat dari sisi para murid-muridnya. Mereka yang percaya bahwa, oh setelah 3 hari, orang yang saya temui di jalan itu adalah benar-benar Yesus. Dia benar-benar sudah bangkit. Walaupun dalam kisah Injil itu Thomas sempat nggak percaya kan. Iya betul. Ya, betul. Itu aja. Luar biasa sekali maknanya nih Frater. Nah kalau misalnya tadi kan kita ada dengar tentang peristiwa di Kamis Putih di mana Tuhan Yesus sendiri itu mau sampai dia ikat kasutnya, kemudian mau sampai membasuh kaki para muridnya. Kira-kira teladan itu apa sih yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada kita supaya kita nih selalu ingat gitu loh, nggak hanya hari ini aja nih ngingetnya gitu. Kira-kira gimana Frater? Yang khas dari perayaan Kamis Putih itu adalah momen pembasuhan kaki. Ya, kalau misalnya sekarang memang di paroki-paroki mungkin kalau kita baca edaran uskup kemarin katanya ditiadakan dulu pembasuhan kaki. Tapi kalau kita kembali ke momen sebelum pandemi itu saat perayaan Kamis Putih itu ada momen pembasuhan kaki. Untuk mengenang kembali peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah kalau kita mau lihat murid-murid Yesus itu kan datang dari berbagai latar belakang kan. Ada yang nelayan, bahkan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus pun ada di situ. Tapi yang luar biasa apa? Yang luar biasa itu adalah semua murid itu mendapatkan kesempatan yang sama. Bahwa Yesus dia tunduk dan membasuh kaki semua ke-12. Artinya apa? Pesan yang paling menarik untuk saya di peristiwa Kamis Putih ini adalah cinta itu jangan dibatasi. Cinta jangan dibatasi. Kadang mungkin saya mengasihi karena dia ini, karena dia begitu. Kita hanya mengasihi orang-orang tertentu saja. Tapi yang mau ditunjukkan dalam peristiwa Kamis Putih ini adalah cinta itu jangan dibatasi. Jangan hanya mencintai yang sesama dengan kita aja, mungkin orang-orang satu gereja kita, tapi cinta itu juga universal, harus kepada semua orang. Itu yang paling luar biasa disampaikan di momen Kamis Putih ini. Berarti cinta jangan dibatasi nih rekan muda untuk memaknai Kamis Putih biar lebih sederhananya ya, lebih
bisa membagikan kepada universal juga. Walaupun itu sulit ya, frater, tapi tidak ada yang mustahil kalau memang Tuhan sudah turut bekerja dalam kehidupan teman-teman semua. Nah, frater, ini kan tadi kita ngebahas tentang Kamis Putih. Sekarang kita beranjak untuk teladan tentang penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Terkadang frater, kalau misalnya kita dalam menghadapi situasi yang sangat kita takutkan, secara manusiawi pasti kita akan berpikir ketakutan itu benar-benar sampai nyerap dan emang benar-benar gimana caranya sih kita bisa kabur atau gimana sih caranya biar kita nggak ngerasain itu. Kira-kira frater bisa nggak sih dikasih semangat buat teman-teman kaum muda pada saat mereka mengalami pergumulan, pada saat mereka mengalami hal yang mungkin mereka takutin, supaya mereka tetap fokus maju nih. Karena kamu gak sendiri jalannya. Kadang kan kita sering lupa karena rasa takut kita lebih besar dari keberanian kita. Nah kira-kira boleh dong di-sharing frater, gimana caranya kita bisa ngikutin teladannya Tuhan Yesus nih. Oke, melalui peristiwa penderitaan Yesus ya. Iya. Yang paling saya suka nilainya dari situ adalah kita sebagai manusia pada satu hari pasti akan menjadi satu pribadi yang menang. Tetapi untuk sampai pada titik itu, penderitaan itu pasti ada. Kita harus menderita, kita harus sengsara, kita harus kesusahan. Kalau misalnya dari pengalaman pribadi saya yang mau sampai pada di titik, cita-cita saya mau menjadi seorang imam. Tetapi dalam proses itu pasti ada pengalaman jatuh bangunnya kan. Mungkin dalam kehidupan saya waktu di formasi atau kehidupan saya di pekerjaan saya di seminari. Kemudian dari konteks kehidupan orang-orang lain misalnya kayak orang tua yang sekarang lagi masa pandemi berjuang bagaimana menghidupi keluarganya, bagaimana anak saya harus tetap sekolah, bagaimana istri dan anak saya, bagaimana suami dan anak saya harus tetap makan hari ini kan. Itu kita masih dalam satu proses perjuangan dan penderitaan itu untuk sampai pada satu titik menjadi pribadi yang menang itu. Nah, penderitaan itu perlu menurut saya. Karena apa? Karena ketika kita menjadi pribadi yang menang, penderitaan inilah yang membuat kemenangan kita itu menjadi lebih bermakna. Ya toh. Kalau misalnya kita menang langsung menang, tanpa penderitaan rasanya kosong. Kemenangan itu kosong. Tetapi kalau kita menang karena kita sudah berjuang mati-matian, saya rasa kebanggaan yang ada dalam pribadi kita masing-masing itu lebih besar. Paling contoh sederhana aja yang kalau misalnya dalam konteks kaum muda, anak-anak yang lagi kuliah, salah satu contohnya misalnya orang berjuang ngerjain skripsi ya. Skripsi itu kan mati-matian, ada revisi berkali-kali, terus entah dosennya aneh-aneh. Tapi kalau misalnya kita betul-betul memberikan effort kita, perjuangan kita ke dalam proses pembuatan skripsi itu, di momen ketika kita akhirnya selesai sidang, apalagi wisuda, itu kemenangannya, kebahagiaannya pasti lebih berisi. Karena apa? Karena saya udah berjuang untuk status sarjana ini. Itu contoh paling sederhananya. Jadi memang untuk pribadi yang menang, kita harus menderita. Karena dengan penderitaan itulah, seperti tadi yang frater katakan, akan lebih memaknai dari proses akhirnya kemenangannya. Dan saya rasa kita penderitaan itu ya memang kadang kalau penderitaan itu terlalu berat, kita merasa mau berhenti di situ aja. Betul. Tapi selalu berusaha untuk, saya kalau di seminari, saya selalu ingatkan ke anak-anak untuk kalian harus belajar ambil dari sisi positifnya. Bahwa penderitaan hari ini, kesusahan hari ini, itu pasti akan membentuk dirimu. Iya kan? Mental kita kan dilatih dari kesusahan-kesusahan itu. Sehingga besok di kemudian hari engkau jadi pribadi yang tahan banting. Tahan banting. Ya. Dan bisa juga memberkati. Memberkati. Wah, seru sekali rekan muda untuk perbincangan kita hari ini di Poros ya. Podcast Rohani Santai. Jadi lebih banyak hal yang bisa kita maknai ternyata dari Trihari Suci ini. Supaya nanti rekan-rekan muda ya, kalau misalnya yang hari ini pengen tanya-tanya, nanti bisa tinggalkan di kolom komentar aja. Nanti siapa tahu frater juga bisa saling komen ya di YouTube kita. Tapi jangan lupa subscribe dulu nih YouTube parokinya kita, yaitu Paroki Tritunggal Maha Kudus Tuke. Jadi harapannya nanti dari Trihari Suci ini kita belajar untuk memaknai Trihari Suci ini mulai dari mengenal cinta itu jangan dibatasi. Kita setia dan taat terhadap penderitaan. Karena dari penderitaan inilah yang nantinya ketika kita
taat mengikuti prosesnya sampai akhir yang justru membuat kemenangan atau proses akhirnya nanti itu lebih bermakna. Dan yang terakhir ketika Tuhan Yesus bangkit itu adalah bagaimana kita memaknai itulah cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dia rela memberikan nyawanya untuk mengganti dosa-dosa kita dan menebus dosa-dosa kita. Ya, kita harus taat karena kemenangan itu pasti akan terjadi. Betul sekali. Terima kasih Frater untuk waktunya. Jangan pernah bosan untuk datang berkunjung lagi ke paroki kita. Semoga proses-proses dan apapun hal yang Frater siapkan bisa sampai garis finish ya. Amin, terima kasih juga undangannya. Ya, terima kasih juga teman-teman semua yang sudah stay tune bareng sama kita ya. Itu dia rekan muda, semoga dari makna yang sudah kita sama-sama dengar pada poros kita hari ini bisa menjadi satu bagian buat teman-teman bisa lebih merenungkan peristiwa sengsara Tuhan sehingga bisa lebih memaknai dari Trihari Suci ini ya. Pokoknya teman-teman apapun itu kalau misalnya kalian ingin sharing tentang boleh dong tema podcastnya ke depannya ini boleh tinggalkan komentar ya di kolom komentarnya kita. Jangan lupa nih teman-teman subscribe untuk YouTube-nya kita. Tekan tombol loncengnya supaya kalian tahu notifikasi terbaru dari kita. Karena keseruan kita nggak berakhir sampai di episode hari ini. Ya masih ada keseruan-keseruan di episode berikutnya. Makanya pantengin terus, di like dan juga di komen. Akhir kata terima kasih Frater sudah hadir. Selamat menyambut dan juga mempersiapkan Trihari Suci yang sebentar lagi sudah sama-sama kita akan rayakan. Oke, sampai berjumpa teman-teman untuk episode berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Thank you.